Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kelahiran-Mu di dunia ini, kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melalui Roh Kudus-Mu mengubah kehidupan kami. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami pada hari ini, kami juga boleh mengalami sukacita Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon persiapkan setiap hati kami. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tentunya ada satu kerinduan. Bukan hanya formalitas, tapi ada satu kerinduan bagaimana semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Tema kita adalah terang sukacita. Saudara, saya ini datang ke sini, sorry ya, saya pakai sendal yang sendal apa ya namanya, sepatu sandal ya. Karena saya waktu setrika baju, saya saking begitu rajinnya sampai saya setrika juga kaki saya. Ya, untungnya biasa orang Indonesia selalu untung. Setrikaannya jatuhnya nggak begini, kalau begini pasti saya akan terkelupas kulitnya, tapi dia jatuh miring. Nah, akibatnya kemungkinan ada tulang yang sedikit retak gitu ya. Saya bersyukur kemarin Dr. Febe memberi verban kepada saya sehingga saya menjadi lebih nyaman untuk berjalan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud." Saudara, ada seorang istri yang telah menikah 16 tahun. Selama 16 tahun dia hidup menumpang di rumah orang tuanya bersama dengan suaminya. Karena di rumah itu suaminya dengan papa mertuanya, dengan papa si sang istri ya, jadi papa mertuanya sering ribut, sering cekcok. Biasanya wanita dengan wanita, ini pria dengan pria saudara ya. Nah, sang istri terus berdoa, minta sebuah rumah. Ayahnya memang orang kaya, tetapi dia tidak mau rumah itu diberikan oleh papanya. Mereka kepingin hasil dari jeripaya mereka. Setelah 16 tahun mereka dapat rumah idaman saudara. Nah sang istri senang sekali. Dia kumpulkan suami dan anaknya. Ayo kita beri nama rumah ini. Hebat ya, rumah tuh diberi nama. Namanya apa? Setelah berembuk namanya Joyful Home. Dia kepingin di dalam rumah itu ada sukacita Tuhan yang memenuhi. Dulu kan suaminya sering ribut dengan papanya, sehingga gak ada sukacita. Sekarang dia bilang begini, ayo kita sama-sama kumpul ya. Rumah ini menjadi sukacita kita mulai dari nol. Gitu. Wah mereka senang sekali. Sang istri mulai mengisi dengan perabotan-perabotan yang dia sukai. Dia tata rumah itu begitu baik. Namun setelah beberapa bulan mereka pindah. Malam-malam dia cari suaminya. Suaminya gak ada di tempat tidur. Pikir, oh suami saya
ke WC. Ya. Tapi beberapa hari kemudian dia raba-raba lagi. Gak ada suaminya. Nah, hati istri itu mulai feeling ya. Biasa ya wanita pakai pikiran, pakai perasaan. Kemana ya, kayaknya gak enak sekali. Kemana nih suami saya? Dia buka HP, lihat CCTV. Dia lihat CCTV, suaminya lagi mengendap-endap naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada kamar anaknya. Tapi dia tidak lihat suaminya di depan pintu kamar anaknya. Dia lihat suaminya ada di depan pintu kamar pembantunya. Lagi ngintip. Nah, setelah suaminya turun mengendap-endap lagi, masuk ke kamar, istrinya bilang, "Kamu dari mana?" Ya, suaminya mengelak, "Oh, saya dari lihat kamar anak. Saya mau memastikan kamar anak-anak tidur apa enggak." Oke. Lalu sudah, aku turun. Enggak mungkin. Ini CCTV, kamu kelihatan lagi ngintip di kamar Mbak. Kaget suaminya. Nah, waktu itu pecah perang dunia ketiga, sudah. Akhirnya suaminya mengaku, bukan kali ini saja dia mengendap-endap mengintip. Sudah berulang-ulang kali. Istrinya menangis. Istrinya bilang, joyful home menjadi joyless home. Baru beberapa bulan, saudara. Suaminya ini mengingkari perjanjian nikah. Mau setia sampai maut memisahkan. Ini baru 16 tahun sudah mengingkari janjinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mendengar kisah ini, bagaimana perasaan saudara? Kalau kita seorang perempuan yang suka pakai perasaan, pasti kesel kan, jengkel kan, suami macam apa itu? Ya, saya akan taruh kopi sianida sedikit-sedikit, biar dia mati pelan-pelan. Dia telah melukai hati saya, biar dia mati pelan-pelan. Mungkin bagi para pria, suami-suami, mungkin saudara juga geram ya, saudara juga marah. Apa ini ya, Pak suami macam apa ini? Tak berguna ini, kurang ajar ini ya. Saudara, sebetulnya kita tidak lebih baik dari suami itu, bukan? Mungkin kita selingkuh, tapi enggak ketahuan. Kelihatannya baik. Kita tidak lebih baik dari orang itu. Mungkin kadang-kadang kita bohong kecil-kecilan. Boleh kan bohong kecil-kecilan daripada gede-gedean. Kecil-kecilan. Setiap hari bilang sama suami, uang belanja gak cukup. Sekarang udah pada naik. Nah, suami tambahin. Bulan berikut bilang lagi, enggak cukup. Anak makan daging, perlu protein. Suami tambahin lagi. Wah, lama-lama istrinya punya tabungan banyak, saudara. Buat beli apa? Skincare. Gak apa-apa dong, bohongin suami kok. Supaya penampilan kita kinclong. Gak apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak beda dengan suami itu, tapi kita sama sebetulnya. Sehingga Paulus bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita manusia berdosa, tetapi saudara, berita Natal ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Saat inilah, pada saat berita kesukaan itu dikumandangkan, Allah menggenapi janji keselamatannya. Inilah satu berita
kesukaan besar. Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan sukacita sejati. Relasi manusia dengan Allah terputus. Sehingga Allah yang begitu mengasihi manusia, yang begitu setia kepada manusia, Allah berjanji dalam Kejadian 3:15, keturunanmu akan meremukkan, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan perempuan ini adalah Yesus yang lahir ke dalam dunia dan akan meremukkan kepala iblis. Janji tentang Mesias ini yang akan mengalahkan kuasa dosa dan iblis terus berlangsung, saudara. Manusia tetap berdosa, walaupun sudah diampuni, tetap berdosa, berulang-ulang berdosa. Lalu janji ini diturunkan kepada Abraham, bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati. Ini loh janji Tuhan, akan dilahirkan, diturunkan Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi saudara, janji ini dalam zaman Abraham itu belum terlaksana, saudara. Kemudian Tuhan berjanji kepada keturunan Ishak, terus berjanji kepada keturunan Yakub, dan terus kepada Yehuda, bahwa melalui kerajaan Yehuda itu akan bersifat kekal, ada keselamatan yang akan datang. Nah, sampai kepada keturunan Daud, Allah berjanji bahwa kerajaan kekal itu ada, datang dari keturunan Daud. Tetapi janji itu Mesias juga belum lahir. Walaupun bangsa Israel telah dibuang ke Babel karena dosa mereka, sampai bangsa Israel kembali ke Yerusalem, Mesias belum lahir. Akhirnya di zaman Yesaya dikatakan seorang perawan muda akan mengandung. Seorang anak akan lahir. Seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Bahkan sampai di kitab Mika, itu diberitakan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Terus janji ini berulang-ulang diberitakan. Tetapi sampai selesai kitab Maleaki, janji itu belum digenapi, saudara. Tuhan terus berjanji kepada keturunan dari Abraham sampai kitab Mika. Tidak. Dan setelah kitab Maleaki, kemudian selama 400 tahun Tuhan tidak berfirman. Tidak berfirman lagi melalui nabi. Tidak berfirman lagi melalui siapa-siapa. Itu adalah masa diam. Tidak ada firman lagi. Tidak ada suara nabi lagi. Namun diamnya Tuhan bukan berarti Allah tidak bekerja. Allah santai-santai. Bukan, saudara. Diamnya Allah adalah satu persiapan besar. Di mana Allah akan mempersiapkan Mesias yang akan lahir ke dunia ini. Sehingga saudara, ketika Yohanes Pembaptis itu datang, waktu dia memberitakan jalan bagi Yesus, orang-orang bertanya kepada Yohanes, "Kamukah Elia yang dijanjikan itu? Kamukah Mesias yang dijanjikan itu?" Kenapa saudara mereka bertanya-tanya? Karena pada saat 400 tahun Allah diam, bangsa Israel yang tidak mendengar firman Tuhan, hatinya mulai gelisah, menantikan sesuatu. Kadang-kadang saudara ya, kalau suami istri bertengkar, siapa yang suka diem? Siapa? Kebanyakan perempuan ya, betul ya, diem. Tanya, kenapa kamu? Gak apa-apa, diem.
Padahal ada apa-apanya ya. Nah, Allah diem itu bukan Allah marah ya. Bukan Allah marah karena manusia udah diampuni dosa lagi, diampuni dosa lagi. Justru 400 tahun di mana tidak ada firman. Sebetulnya di situ bangsa Israel begitu gelisah. Begitu rindu akan kedatangan Mesias. Nah, di dalam Lukas 2 yang tadi kita baca, Allah menggenapi janjinya. Ya, inilah kabar kesukaan besar akan lahir juru selamat, Mesias, Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan, namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Meskipun manusia tidak setia, tetapi Allah tetap setia kepada janjinya. Janji Allah tidak pernah terlambat, saudara. Dia tidak pernah lupa seperti si suami itu, lupa akan janjinya, mengingkari janjinya. Tapi Allah tetap ingat, genap pada waktunya. Walaupun sudah ribuan tahun, Allah tetap ingat janjinya. Saudara-saudara, kadang-kadang sebagai manusia, kita suka meragukan Tuhan, bukan? Kita tidak sabar. Kapan janji itu digenapi? Setelah saya bertobat usia 15 tahun, saya rindu papa saya juga bertobat. Saya dibesarkan dari sebuah wihara di kelenteng gitu ya. Setiap hari saya lihat ada orang yang kerasukan. Saya kepingin sekali papa saya bertobat. Saya berdoa. Sampai selesai saya masuk sekolah di teologia, sampai selesai saya lihat papa saya nggak berubah tuh. Kalau diinjili dia selalu marah. Itu agamamu, agama papa ini. Nah akhirnya sampai saya menikah, sampai saya punya anak 3. Setiap kali papa saya diperkenalkan Tuhan Yesus, dia selalu menolak. Akhirnya saudara, saya ragu-ragu. Apakah papa saya dipilih Tuhan atau enggak ya? Sudah capek berdoa. Dari usia 15 sampai saya punya anak 3. Udah 15 tahun lebih, papa saya tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai saya gak berdoa lagi buat papa saya. Ada keraguan. Apa iya Tuhan mendengar doa saya? Apa iya Tuhan mau mengabulkan? Akhirnya saya ditegur lagi. Gak boleh, tetap setia. Tetap setia karena Tuhan akan mengenapi janjinya. Setelah papa saya umur 70 tahun, dia sakit keras, dia masuk rumah sakit. Saya minta tolong teman saya menginjili papa saya. Papa saya mau percaya Tuhan. Nah setelah dia sembuh, ditanya, ayo Pak kita ke gereja. Papa saya bilang apa? Gak mau, orang gereja tuh jahat-jahat, sombong-sombong. Bilang begitu. Ya, dia kagak mau. Kenapa saudara? Karena di beberapa jarak 5 dari rumah saya itu ada gereja. Orang gereja itu kalau suka parkir sembarangan. Ya pintu rumah orang ditutup-tutupin. Sampai gak bisa keluar. Kalau dibilangin marah, meledak gitu ya. Apa saya bilang, orang gereja, dia bukan bilang orang Kristen ya. Orang gereja dia bilang begitu ya. Nah saudara-saudara, akhirnya pada usia 73 tahun, dia benar-benar sakit keras. Kembali sakit lagi. Ya, kemudian diinjili lagi. Nah, satu ketika di malam hari, dia lagi kesakitan, dia berdoa, Yesus tolong. Nah, ponaan saya bilang, Kungkung ini sudah berteriak, Yesus tolong.
kita masih belum sadar ya, apa iya ya, belum percaya gitu loh. Nah kemudian di hari H sebelum papa saya meninggal, pagi-pagi mama saya doakan dia beserta adik saya karena waktu itu saya tidak ada di tempat. Papa saya biasa kalau berdoa tuh melek matanya. Setelah amin dia bilang ke mama saya, tadi ada orang baju putih ikut berdoa. Cari siapa? Waktu itu zaman dulu itu suster perawat itu semua baju putih ya. Mama saya bilang, semua ini suster, bukan suster, ada orang pakai baju putih, coba kamu cari. Mama saya bilang gak ada. Tapi setelah beberapa jam papa saya meninggal, kami yakin bahwa itu adalah malaikat yang Tuhan utus. Artinya apa? Papa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, janji Tuhan pada kita selalu akan digenapi. Karena Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Percaya saudara, kalau satu ketika janji Tuhan itu akan digenapi. Walaupun sudah ribuan tahun, Tuhan berjanji akan mendatangkan Mesias. Nah, pada hari itu dikatakan, Mesias lahir. Saudara-saudara, berita sukacita. Bukan saja karena Tuhan mengenapi janjinya, tetapi Allah menjelma menjadi manusia. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ini merupakan satu kabar sukacita yang besar. 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Setelah 400 tahun mulai satu era baru di mana Allah telah menjadi manusia. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa dulu Tuhan berfirman melalui perantara nabi. Sekarang dia berfirman melalui anaknya sendiri. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bukankah itu menjadi satu berita sukacita yang begitu besar? Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, mau menjadi manusia, mau membatasi diri, mengosongi diri. Itu luar biasa loh saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu ketika, ini udah lama sekali ya, adik saya telepon, dia itu dari Manado. Dia bilang begini, Ci, mau ikan roa enggak? Siapa di sini orang Manado tahu ikan roa? Enak ya sambal ikan roa. Saya bilang mau dong. Nanti ya buat titipin sama Kapolda. Kapolda bawa ikan roa buat saya. Senang sekali, betul gak? Kapan saya bilang? Adik saya bilang, iya nanti tanggal sekian-sekian. Dia pulang, dia bawa ikan roa. Wah, saya tata rumah saya sedemikian rupa. Saya pakai baju yang bagus karena mau menyambut Kapolda. Saya tunggu-tunggu yang datang anak buah. Kecewa saya ya. Nah kemudian saya telepon adik saya. Kata lu yang datang Kapolda, kok anak buahnya? Lalu adik saya bilang, emangnya siapa lu? Emangnya siapa lu? Saudara, Allah yang maha kuasa, dia sanggup membuat apa saja, dia sanggup mengubah apa saja. Tapi dia mau membatasi diri jadi manusia. Buat siapa? Buat kita. Kalau kita berkata Tuhan, emangnya siapa gua? Siapa gua Tuhan? Kok Tuhan mau mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba buat saya? Saudara, masalah yang terbesar di dalam kehidupan manusia sebetulnya bukan uang, saudara. Bagi kita masalah terbesar apa? Uang. Gak ada uang, sakit kepala.
Ada orang bilang, bagi saya masalah terbesar apa? Kesehatan. Itu penting sekali. Ada orang bilang, bagi saya masalah terbesar adalah keamanan. Kalau bagi kita masalah terbesar adalah uang, Tuhan bisa mengutus ekonom yang ahli. Kalau bagi kita masalah kesehatan yang terbesar, Tuhan akan mendatangkan dokter-dokter yang pintar. Kalau bagi kita masalah yang terbesar adalah masalah keamanan, Tuhan akan mengutus pemimpin yang kuat. Tapi sebetulnya saudara, masalah kita yang terbesar adalah dosa. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa dengan berbuat baik. Atau menjalankan ritual keagamaan. Misalnya ada yang bilang gini, saudara mau masuk surga, rajin ya ke gereja. Saudara mau masuk surga, mau diterima Tuhan, rajin-rajin melayani Tuhan. Supaya rohaninya semakin tinggi. Bagi kita sering-sering melayani, kita layak di hadapan Tuhan. Bagi kita sering-sering memberi persembahan, kita diterima oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan kepada kita, kalau kita itu seperti kain kotor, kebaikan kita itu seperti kain kotor, yang menggambarkan bahwa segala upaya kebaikan kita atau kesalehan kita, jika dilakukan atas usaha kita sendiri, tanpa iman dan kasih karunia, itu dianggap najis. Kita tidak cukup baik di mata Allah yang begitu kudus. Hal ini menekankan saudara bahwa manusia yang berdosa itu sebetulnya memerlukan penyelamat, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia. Allah tidak ingin kita binasa. Kelahiran Kristus merupakan berita sukacita bagi kita orang-orang berdosa. Karena Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian. Agar Dia mewakili kita sebagai manusia. Dia mau menanggung dosa kita, menggantikan kita di hadapan Allah. Sehingga dalam Ibrani 2 ayat 17 dikatakan, dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya untuk mendamaikan umat manusia. Jadi saudara, ini loh sukacita. Kristus lahir, mati buat kita. Kristus lahir sebagai pemenuhan seluruh rencana Allah. Inilah kabar sukacita yang begitu besar saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu mujizat yang terbesar, yaitu yang telah Allah kerjakan buat kita. Dia mau turun ke dalam dunia menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Saya kalau memikirkan Tuhan tinggal bersama denganku di hatiku, aku selalu ingat dengan perkataan adikku, emangnya siapa lu? Aduh Tuhan, aku yang tidak layak. Aku manusia berdosa, tapi Engkau datang. Bukan saja menebus aku, tapi Kau tinggal bersama aku. Kau ada bersama dengan aku, karena Engkau adalah Immanuel. Memangnya siapa lu? Saudara, Timothy Keller berkata demikian. Natal memberitahumu bahwa kamu tidak akan pernah mencapai surga dengan usahamu sendiri. Tuhanlah yang harus datang kepadamu. Perayaan Natal bukan sekedar menari. Ya, perayaan Natal bukan sekedar ada Maria dan Yusuf dan bayi Yesus.
Tapi kita diingatkan kembali, Tuhan yang datang di hatimu. Itu yang penting, saudara. Dia adalah sumber sukacita kita. Jikalau Allah sanggup menyelesaikan dosa kita dan menyelamatkan kita, masakan Ia tidak sanggup menolong kita dalam menghadapi pergumulan sehari-hari? Putranya saja yang tunggal, yang sangat berharga, rela mati buat kita. Masakan persoalan ekonomi, persoalan putus cinta, persoalan kesehatan, Tuhan tidak sanggup memberikan itu kepada kita. Sebab Dia adalah imam besar yang turut merasakan segala kelemahan kita. Ia telah dicobai, tapi Ia tidak berbuat dosa. Jikalau Kristus sanggup menyelamatkan jiwa kita, Ia tentu sanggup memelihara kehidupan kita, saudara. Dialah sumber sukacita. Dan sukacita yang diberikan olehnya tidak bisa hilang. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 1. Sukacitaku ada di dalam siapa? Dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita yang Tuhan berikan gak sedikit-sedikit, saudara. Tuhan kasih sedikit, lihat. Senyum gak nih? Seneng gak nih? Dia kasih full, penuh. Apa artinya? Berkelimpahan. Sukacita yang kita dapat menjadi penuh. Karena apa? Karena relasi dengan Dia telah diperbaiki. Kita memiliki kebahagiaan rohani. Itu loh sukacita Tuhan menjadi penuh. Karena relasi kita dengan Allah telah diperbaiki melalui kematian Kristus di kayu salib. Sehingga sukacita itu tidak akan hilang. Saudara pernah dapat door prize gak? Ada di sini yang pernah dapat? Gak ada pasti, sebab mukanya sedih. Saudara, di Jakarta itu ya, ada mobil mewah Lexus, saudara. Lexus diikat pita gede di satu mall. Ya. Selama setahun dari Januari sampai Desember itu diundi. Semua berlomba-lomba belanja di mall itu supaya apa? Dapat Ada orang datang tiap bulan belanja bulanan itu Lexus didoain, Tuhan ini supaya buat aku Tuhan. Dipegang, diputerin ya. Ini buat aku Tuhan. Di antara ribuan orang Jakarta memperebutkan satu Lexus. Wah senang sekali. Pas undian keluar dapatnya apa? Sabun colek. Kecewa gak? Kecewa dong ya. Udah belanja 5 juta dapat sabun colek gitu ya. Kecewa, penonton kecewa. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu gak pernah mengecewakan saudara. Buktinya Yesus lahir itu sesuai dengan janji Allah. Dan Dia menjelma menjadi manusia. Dia mengampuni kita. Nah Dia sekarang sudah ada dalam hati kita. Dan sukacita yang dari Tuhan itu gak pernah hilang. Sukacita kita bisa hilang. Saudara mungkin lagi sumpek, lagi stres, ada tiket kapal persiar. Ya, wah murah ini ya, satu orang cuma 5 juta, seminggu di di kapal persiar gratis, makan segala macam gratis. Pergi. Wah senang di kapal persiar ya, makan tidur ya, gedein badan. Nah setelah pulang dari kapal persiar, masih bahagia? Enggak, kenapa? Buka toko, bocuan. Sedih. Persoalan hidup waktu di kapal pesiar, kita sepertinya ada di surga. Senang-senang melulu, makan tidur. Tapi setelah turun dari kapal pesiar, kebahagiaannya itu hilang. Nah kebahagiaan Tuhan itu tidak pernah hilang. Nah akhirnya saudara,
Si sang istri, saya kembali ke cerita pertama. Sang istri yang joyless home. Ya, dari joyful home, joyless home. Dia menyadari. Dia tidak jadi bercerai, kenapa? Karena dia tahu joy, sukacita bukan dari barang-barang perabot yang dia isi rumahnya. Bukan dari suaminya, tapi dari Kristus yang telah lahir dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami. Seringkali kami mencari kebahagiaan, mencari sukacita dari barang-barang yang kami miliki. Dari jabatan yang kami miliki. Kami menyadari bahwa semua itu hanya tempelan Tuhan. Yang satu ketika bisa hilang, yang tidak bisa menetap. Tapi kami bersyukur kami mempunyai Kristus. Sumber sukacita yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap diingatkan bahwa Natal adalah berita sukacita. Kristus sudah lahir. Kristus ada. Dan Kristus selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.